Ngopi dulu, Bos. Assalamualaikum, apa kabar Sohib Kopi? Semoga baik-baik saja semuanya. Sohib Kopi ketemu lagi di Kopi Komen Pribadi. Tentunya komen-komen saya tentang apa yang saya ingin komenin. Tapi sebelum lanjut, tolong di subscribe dulu. Sohib Kopi, untuk episode kali ini saya ingin bukan ngebahas ya, kalau ngebahas harus orang yang ahli. Ya, kita ngobrol aja lah. Sebentar lagi kita tahun 2024, di mana tahun 2024 itu adalah ada pesta demokrasi, baik itu di tingkat nasional yaitu pemilihan presiden, juga ada di sebagian wilayah yaitu pilkada, yaitu pemilihan kepala daerah. Nah, untuk capres ini yang menurut elektabilitas survei ada 5 besar, yaitu diantaranya Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, dan Pak Sandi. Nah, dari 5 ini saya ingin mengkerucutkan menjadi kecil hanya calon yang ada di Jawa Barat saja. Kenapa begitu? Karena nanti korelasinya atau sambungannya ke Pilgub Jawa Barat. Nah, untuk calon dari Jawa Barat untuk sementara ini Sohib Kopi hanya ada Ridwan Kamil. Ridwan Kamil lumayan sih surveinya, ada yang 1 digit 9, ada yang 10, sekian persen. Dan Ridwan Kamil sudah menyatakan sebagai akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden atau presiden ya. Tergantung ada partai mana yang mau mengusung. Nah, kalau seandainya Ridwan Kamil tidak ada yang mengusung di pemilihan presiden, otomatis dia akan kembali lagi ke Jawa Barat dan dia masih punya hak 1 periode lagi untuk pemilihan gubernur. Nah, di sini akan rame ceritanya karena ada satu sosok lagi yang kuat di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi dari Partai Golkar. Nah, sementara Kang Deddy Mulyadi untuk jadi capres itu terharang oleh partai, karena partainya sendiri adalah sudah mencalonkan ketua umumnya Pak Erlangga Hartarto sebagai capres dari Golkar. Sebetulnya Pak Erlangga Hartarto elektabilitasnya tidak bagus-bagus amat, bahkan bukan tidak bagus-bagus amat, bahkan tidak bagus saja, karena hanya 0,1%, kalah dengan Kang Deddy Mulyadi. Ada survei indikator yang baru tanggal 9 bulan Januari 22, Deddy Mulyadi untuk capres di Partai Golkar 1%, mengalahkan Erlangga Hartarto yang 0,1%. Bahkan politikus Partai Golkar sendiri yaitu Melsius Markus Mekeng kalau nggak salah mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi mendapatkan perhatian publik lebih ketimbang ketua umumnya Erlangga Hartarto. Bahkan Kang Deddy lebih rajin mensosialisasikan dirinya, pencitraannya di medsos, dan dia sekarang punya kanal YouTube-nya sudah 3, sekian juta subscribernya. Dan itulah market yang ampuh untuk saat ini. Daripada pasang-pasang baliho di mana-mana, mendingan itu kerja nyata, pencitraan. Sekali lagi, pencitraan bukan hal yang buruk ya. Kalau pencitraan dengan mengada-ngada tidak pada sebenarnya karakternya begitu, itu pencitraan yang jelek. Kalau pencitraan itu ya emang perlu untuk seorang politikus, asal pencitraan tidak kamuflase, tidak bohongan, tapi beneran. Apa yang dilakukan di medsos sesuai dengan kenyataannya. Ya, begitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke kans Pilgub Jawa Barat, Kang Deddy lebih besar kansnya di Pilgub Jawa Barat ketimbang di pencapresan. Tapi nggak tahu lah, ini kan masih 2 tahun lagi nih, bisa ada perkembangan lain lagi. Misalkan ada konvensi Golkar, siapa tahu Golkar mengumpulkan kader-kader yang mumpuni untuk ikut konvensi kayak tahun-tahun sebelumnya juga Golkar gitu, konvensi untuk siapa calon yang maju sebagai calon presiden. Karena kalau mempertahankan ketua umumnya Erlangga Hartarto ya 0,1 jauh banget.
Kang Deddy udah mulai di situ 1%, itu menurut survei indikator politik tanggal 9 Januari 2002. Nah, tapi kalau misalkan mentok Kang Deddy di capres, kemungkinan besar di Pilgub Jawa Barat bisa Golkar mereferensikan Kang Deddy maju ke Jabar 1. Nah, tinggal di sini lawannya. Kalau Kang Emil Ridwan Kamil tidak menjadi lulus ke capres karena tidak ada partai yang mengusung, kemungkinan Kang Emil balik lagi ke satu periode di Jabar dan akan bertanding. Di antaranya saya tulis sini ada Dede Yusuf, ada Desi Ratnasari, Ahmad Saihu, ada Bima Arya, ada Pak Aceh Hasan Sajili yang dari Golkar juga, rekannya Pak Deddy Mulyadi. Nah, kalau di Cagup, ini menurut survei juga, survei Denny JA, kalau nggak salah ini ya. Pak Ridwan Kamil itu 4,52%, sementara Kang Deddy Mulyadi 24,7%, Dede Yusuf 8,5%, dan yang lainnya seperti UU Ruzanul Ulum yang sekarang wakil gubernur, ada Desi Ratnasari, Ahmad Saihu, Bima Arya, Nur Arifin, Aceh Hasan Sajili, itu masing-masing 5% di menurut survei ya terbaru. Nah, dan kalau Kang Emil tidak maju di Pilgub Jabar, dia mencalonkan ke capres, justru di Kang Deddy Mulyadi lebih tinggi elektabilitasnya dari yang pertama tadi 24,7 kalau ada Kang Emil, tapi kalau nggak ada Kang Emil akan naik menjadi 38%. Nah, gimana nanti akan ada head to head kalau misalkan Kang Emil maju lagi di Pilgub Jabar, Kang Deddy maju di Pilgub Jabar. Walaupun ada kesenjangan 45 untuk Kang Emil dan 24 buat Kang Deddy, tapi kans untuk menang pun masih terbuka lebar karena ada swing voter sekitar 42% yang belum menentukan pilihan waktu survei itu. 42,7% itu adalah persentase yang sangat tinggi. Nah, ini siapa yang akan mengambil tergantung tim suksesnya, tim pemenangannya meracik agar bisa mengambil hati swing voter ini. Nah, jadi untuk Jabar 1, kalau Kang Emil tidak jadi capres, akan head to head dengan Kang Deddy Mulyadi. Mungkin satu periode satu putaran atau 2 putaran. Tapi kalau misalkan Kang Emil jadi nyapres, otomatis kan meninggalkan tuh di Pilgub daerah Jabar. Otomatis Kang Deddy Mulyadi akan jadi pesaing yang tangguh untuk yang lainnya. Tapi maaf, saya bukan merendahkan untuk calon-calon yang lainnya. Ini sepengetahuan saya dari survei, hanya yang 2 digit itu hanya Kang Emil sama Kang Deddy. Nah, kalau Kang Deddy maju di Pilgub Jabar dan Kang Emil tidak jadi di Pilgub Jabar, nggak maju, Kang Deddy Mulyadi lebih tinggi surveinya, yaitu 38%. Nah, jadi tergantung siapa suka, pada sosok siapa kita mengalihkan pilihan, itu tergantung Sohib Kopi. Apakah yang suka Deddy Mulyadi, silakan pelototin terus individunya, kalau kapabilitas tentu sudah mumpuni lah, semua calon pasti itu udah mumpuni. Nah, tinggal yang lain-lainnya, dari hal-hal yang lainnya mana yang lebih cocok untuk kita dipilih, kita memilih. Jadi silakan saja ya. Baik Sohib Kopi, jadi untuk Sohib Kopi sekali lagi akan menentukan pilihan di 2024 nanti, baik itu di Capres, baik di Pilgub Jabar. Tentu dari sekarang sudah sudah kita tahu dan kita maklumi siapa saja yang akan maju. Kemungkinan kalau di Capres ya 5 besar yang tadi itu untuk sementara ini ya, seperti Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, Ridwan Kamil sama Pak Sandi. Sementara di Pilgub Jabar yang pasti udah maju adalah wakil gubernur yang sekarang, Pak UU Ruzanul Ulum.
Nah, tapi ya aktivitasnya masih 5%. Nah, kalah sama Kang Deddy Mulyadi kalau dia maju. Nah, jadi itu saja untuk kali ini. Saya hanya ingin menginformasikan. Mungkin sebetulnya ini udah berseliweran di medsos, cuman kadang orang malas baca, gitu kan. Mending mendengarkan aja. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, dan mungkin pilihan-pilihan itu tergantung kesukaan. Ada yang suka individunya, ada suka cara kerjanya, ada suka program-programnya. Itu terserah kita lah yang maju. Yang pasti siapapun pemimpinnya, kalau kita nggak kerja, tidak makan. Itu saja. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.